Sudahlah, 3 orang ini dan orang-orangnya untuk periode sekarang jangan dulu dikasih panggung di PBNU sebelum dia mentaubati kesalahannya karena sudah membuat malu NU dan mempermalukan NU. Mengatakan bahwa kalaupun islah itu percuma. Kenapa saya katakan percuma? Karena sekali lagi mereka atau kubu mereka berdua ini di hari ini fasenya sudah fase berperang. Psikologinya mereka ini sudah psikologi berperang. Sehingga kalaupun ada islah, mereka tetap akan berjalan di atas egonya mereka masing-masing. TV Al-Waha Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan sejuk Buniwah Kerajaan Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, sebagaimana kita ketahui bahwa 2 orang petinggi PBNU, pengurus besar Nahdlatul Ulama, yaitu Ketua Tanfidiyah Gus Yahya Khalil Stakuf dan Rois Am Kiai Haji Miftahul Ahyar, telah mengikuti islah di Pondok Pesantren Lirboyo. Tetapi bila kita amati, islah tersebut boleh dikatakan islah penuh kepalsuan. Karena apa? Karena masing-masing masih memiliki egonya sendiri-sendiri. Dengan berbagai macam data dan fakta yang terjadi sebenarnya di balik islah tersebut. Nah, sedulur TV Al-Waha, bagaimana komentar Gus Faris sebagai Ketua Forum Komunikasi Kiai NU Jawa menanggapi hasil dari islah yang terjadi di Lirboyo? Ini dia. Kalau menurut saya islah di Lirboyo itu belum tuntas. Kenapa saya katakan belum tuntas? Karena tidak adanya klausul pencabutan keputusan sidang pleno syuriah tentang pemecatan Gus Yahya Khalil Stakuf sebagai ketua umum, dan tidak adanya klausul pencabutan hasil keputusan sidang pleno syuriah yang menetapkan Kiai Zulfa Mustafa sebagai PJ Ketum dan Profesor Nuh sebagai Katib Am Syuriah. Sehingga ini yang kemudian akhirnya menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat bawah atau di Nahdliyin bawah. Pertanyaannya, islah di Lirboyo ini islah secara pribadi atau islah secara organisasi? Nah, prasangka saya ketika Mbah Yai Ma'ruf Amin dalam satu sesi wawancaranya, beliau mengatakan bahwa islah di Lirboyo ini mengakhiri semua konflik yang ada di tubuh PBNU, sehingga sekarang sudah tidak ada konflik lagi. Prasangka saya ucapannya Mbah Yai Ma'ruf Amin itu dijadikan sebagai satu ibarah bahwa semua dikembalikan kepada porsi awalnya, atau semua dikembalikan kepada keputusan Muktamar ke-34 di Bandar Lampung itu. Tapi kenyataannya kan tidak. Sampai di hari ini Kiai Miftahul Ahyar masih mengakui Kiai Zulfa Mustafa sebagai PJ Ketua Umum PBNU. Nah, ini pas dengan dugaan saya. Awal saya pernah mengatakan bahwa kalaupun islah itu percuma. Kenapa saya katakan percuma? Karena sekali lagi mereka atau kubu mereka berdua ini di hari ini fasenya sudah fase berperang. Psikologinya mereka ini sudah psikologi berperang. Sehingga kalaupun ada islah, mereka tetap akan berjalan di atas egonya mereka masing-masing. Kiai Miftahul Ahyar akan berjalan di atas egonya Kiai Miftahul Ahyar, begitu juga dengan Gus Yahya Khalil Stakuf. Dan kenyataannya sekarang kan terjadi. Walaupun sudah ada bahasa islah, tapi kan tetap Kiai Miftahul Ahyar masih tetap mengakui bahwa Kiai Zulfa Mustafa adalah PJ Ketum PBNU. Artinya belum mengakui Gus Yahya Khalil Stakuf sebagai Ketua Umum PBNU. Seperti itu. Kemudian yang kedua, pertemuan di Surabaya kemarin juga menurut saya belum menghasilkan sesuatu yang bersifat signifikan. Karena sampai di hari ini Kiai Miftahul Ahyar masih mengakui
Kiai Zulfa Mustafa sebagai PJ Ketua Umum PBNU. Nah, kemarin dalam sesi wawancara Gus Yahya mengatakan bahwa kita akan bersama-sama lagi dan kita ini sudah bersama-sama lagi. Oke, kalau itu dijadikan sebuah rujukan, maka langkah selanjutnya yang harus kita lakukan apa? Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mengawal penyelenggaraan muktamar itu sendiri. Maka dalam kesempatan hari ini saya juga meminta kepada seluruh masyarakat Nahdliyin untuk bersama-sama mengawal penyelenggaraan muktamar ke-35 nanti. Bagaimana kira-kira penyelenggaraan muktamar ke-35 nanti ini bisa berjalan dengan objektif. Nah, salah satu indikator objektivitas penyelenggaraan muktamar ke-35 nanti diantaranya adalah dengan tidak melibatkan ketiga orang ini dan orang-orang dari ketiga orang ini untuk ikut campur dalam kontestasi pemilihan ketua umum PBNU ke depan. Kenapa? Karena kalau mereka tetap masih dilibatkan, hasilnya pun akan seperti ini lagi. Hasilnya akan tetap seperti ini lagi. Hasilnya tidak akan jauh beda dan hasilnya tidak akan pernah berubah. Nah, sementara yang kita butuhkan di hari ini dengan melihat konflik yang sebegitu tajamnya di kubu PBNU, kita butuh perubahan PBNU. Itu yang pertama ya. Yang kedua, Gus Yahya memang pernah ngomong kalau dia tidak akan maju lagi. Begitu juga dengan Kiai Miftahul Akhyar, tidak akan maju lagi. Ya mungkin dianya iya, tapi kan bisa saja dengan mendudukkan orang-orangnya. Dan skenario yang akan dimainkan di lapangan nanti pastinya seumpama Gus Yahya mendudukkan orangnya untuk ikut dalam kontestasi pilihan ketua umum PBNU, pemilihan ketua umum PBNU. Ini skenarionya pasti orang yang didudukkan oleh Gus Yahya ini dia tidak akan pernah mengaku kalau dia ini orangnya Gus Yahya atau bagian daripada Gus Yahya. Begitupun dengan orangnya Kiai Miftahul Akhyar. Kenapa? Sebab kalau mereka mengaku bagian daripada Gus Yahya Khalil Setakuf dan Kiai Miftahul Akhyar, ini blunder. Kenapa saya katakan blunder? Karena penolakan terhadap Gus Yahya Khalil Setakuf dan Kiai Miftahul Akhyar di bawah ini sudah sangat masif sekali. Maka skenario yang akan dimainkan nanti, orang-orang yang didudukkan oleh Gus Yahya dan orang yang didudukkan oleh Kiai Miftahul Akhyar yang diikutsertakan dalam kontestasi pemilihan ketua umum PBNU, dia pastinya tidak akan pernah mengaku, sekali lagi, tidak akan pernah mengaku orangnya Gus Yahya atau orangnya Kiai Miftahul Akhyar. Pastinya dia akan mengaku kalau dia mandat dari Kiai Sepuh Anu, menjual nama Kiai Sepuh, mandat dari pondok pesantren Anu atau pondok pesantren tertentu, menjual nama pondok pesantren. Ini yang sudah seringkali terjadi. Maka menurut saya sudahlah, ketiga orang ini dan orang-orangnya di periode sekarang untuk tidak dulu dikasih panggung sebelum dia mentobati kesalahannya karena sudah mempermalukan NU dan juga sudah membuat malu NU. Dan kemudian yang harus kita catat bersama bahwa kalau nanti Gus Yahya ini dilibatkan atau Kiai Miftahul Akhyar atau ketiga orang ini dilibatkan dalam kontestasi pemilihan ketua umum, atau orang-orangnya nanti yang akan didudukkan oleh ketiga orang ini dalam kontestasi pemilihan ketua umum, ini orang-orang yang didudukkan pun bukan orang-orang asal-asalan atau bukan orang sembarangan. Pastinya orang yang akan didudukkan oleh mereka bertiga ini orang-orang yang memiliki trah, bisa saja dari kalangan Gawagis atau dari kalangan Gus, atau juga bisa saja dari kalangan para kiai. Maka berkaitan dengan hal ini, saya meminta kepada seluruh pengurus PCNU se-Indonesia dan saya meminta kepada jajaran pengurus PWNU se-Indonesia, satu, untuk lebih jeli lagi dalam memilih ketua umum PBNU ke depan, yang kedua lebih teliti lagi, dan yang ketiga lebih kritis lagi, dan yang keempat tidak pragmatis. Sekali lagi, sudahlah, tiga orang ini dan orang-orangnya untuk periode sekarang jangan dulu dikasih panggung di PBNU sebelum dia mentobati kesalahannya karena sudah membuat malu NU dan mempermalukan NU.
Itu Mas.